Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita awali dari Aziza Salsa yang akhirnya melaporkan haters ke publik karena menyebarkan kabar bohong di media sosial. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, rumah tangga Aziza dan Arhan kembali diterpa kabar kurang menyenangkan. Ya, pertengahan tahun 2024 silam, Aziza Salsa atau yang akrab disapa Zize diduga terlibat perselingkuhan dengan Salim Noderer saat menjadi kekasih Rachel V-nya. Berawal dari isu dan berujung pada pelaporan polisi oleh Aziza. Kala itu Aziza melaporkan sejumlah warganet yang menyebarkan kabar bohong di media sosial. Namun para terlapor langsung melayangkan permintaan maaf. Tak ingin memperpanjang masalah, Aziza pun menerima permintaan maaf tersebut dan mencabut laporan dengan harapan netizen kapok untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi sayangnya, teguran itu nampaknya tak cukup membuat netizen julid dan jeran Besti. Lagi-lagi mereka menyebarkan kabar bohong yang menyerang rumah tangga Arhan dan Aziza. Ironisnya lagi ada warganet sekaligus konten kreator yang diduga seolah-olah menggiring opini, mengatakan bahwa Zize melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sang mantan kekasih. Tahu nggak sih yang paling kasihan itu siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya, dia mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Enggak percaya, nggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka. Bilangin kok. Enggak ada. Itu rumor, itu hoax, lu kemakan hoax AI. Itu enggak. Enggak. Lu tahu Pratama Arhan kan? Gue tahu pertama. Kaya kan dia. Kaya. Pemain bola dong, terkenal dong. Iya. Tapi ceweknya mungkin nggak merasakan. Mengetahui anaknya kembali menjadi bahan gunjingan warganet di media sosial, Andre Rosiade langsung mengambil langkah hukum nih Besti. Seolah tak ada kata maaf bagi netizen, Andre Rosiade bersama kuasa hukumnya telah melaporkan beberapa akun haters yang menyebarkan kabar bohong soal anak dan menantunya ke Mabes Polri baru-baru ini. Andre Rosiade, saya ibunya Jana Madaus. Saya mohon maaf atas kejadian yang anak-anak saya lakukan. Itu semua salah saya. Saya mohon maaf Andre Rosiade. Itu semua kesalahan saya karena anak-anak saya kurangnya didikan seorang ibu. Saya mohon maaf Mbak Jija, sampai aku nangis di sajadah. Ya Allah, kalau boleh diundur lagi waktu, tidak akan pernah aku tinggalkan anak-anakku lagi. Lu nggak mau ada usaha untuk coba kayak approach ke? Udah. Tapi private. Udah. Ya chat, gue chat. Ada Disambut tapi belum ada good respon. belum. Kita masih nunggu usaha. Aku siap dipanggil dan aku siap untuk minta maaf. Kalau perlu aku cium kakinya Pak Andre, nggak apa-apa. Demi anak-anak. Mau aku diludahin, mau aku dihina, nggak apa-apa. Aku terima karena ini memang kesalahan anak-anak. Langkah ini diambil Andre Rosiade lantaran warganet yang tak kapok dengan langkah hukum yang diambil Aziza sebelumnya. Dan kali ini baginya perlu mengambil langkah hukum yang serius untuk menindak para haters yang tidak bertanggung jawab. Anak saya Aziza juga ingin melaporkan akun yang menyebar fitnah. Ini supaya pelajaran lah. Nanti pengacaranya yang akan melaporkan supaya ini kan sudah berkali-kali anak saya memberikan laporan lalu minta maaf, nangis-nangis, kita cabut laporan. Jadi bahkan ada juga yang soal video juga sudah diproses, akhirnya minta maaf juga, ya, sehingga hukuman yang bersangkutan juga dikurangi banyak sekali. Nah hari ini juga ada akun di TikTok memposting menuduh juga tadi malam. Itu anak saya ingin melaporkan juga akun itu, ya, supaya ini pembelajaran, ya, jangan memberikan tuduhan dan fitnah. Kan orang ada sabarnya, ya, ada kesabaran. Kan kita semua kan manusia yang biasa, ya, difitnah berulang-ulang kali, ya, awalnya kita sabar, tapi untuk pembelajaran supaya di kemudian hari memang perlu ada yang tidak dimaafkan dan dimasukkan dalam penjara. Enggak percaya, nggak mungkin.
Intinya itu. Jadi kedatangan hari nah itu sudah ya. Top 1 di Instagram. Jadi 2 akun ini kita laporkan. Sebagai ayah, Andre Rosiade langsung pasang badan membela puterinya nih Besti. Tapi siapa sangka disalahartikan oleh publik. Beberapa dari mereka menyebut Zizi akan aman dari segala masalah hukum karena punya backingan ayah yang memiliki kekuasaan sebagai anggota dewan. Tak menampik, Aziza justru merasa bangga punya orang tua yang selalu memberikan support kepadanya. Dan itu bagi Aziza merupakan salah satu berkah yang tak terhitung nih Besti. Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di-backing orang tua itu mungkin ya alamiah. Ya. Alih-alih menanggapi rumor yang menerpa rumah tangganya dengan Arhan, Aziza tak mau ambil pusing. Baginya segala permasalahan yang menerpa rumah tangganya merupakan bagian dari pelajaran untuk membentuk pribadinya semakin baik ke depannya. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Depan banyak Pak. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Meski tak menampik ada kerugian yang dialami, Aziza merasa beruntung karena memiliki suami seperti Arhan yang siap siaga mendampinginya. Alhasil mereka bisa melalui badai kehidupan rumah tangga di awal pernikahan mereka. Baik-baik saja. Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik saja. Semoga langkah hukum ini cukup jadi peringatan keras ke netizen ya Besti. Dan semoga kedepannya tidak memakan korban lagi nih akibat ulah netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab. Informasi happening lainnya masih seputar perseteruan Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani yang semakin tegang dan memanas. Terlebih belakangan ini dia sibuk memberikan pernyataan demi pernyataan terkait persidangan kasus pemerasan Nikita. Kali ini Fitri Salhuteru berkomentar apa lagi soal Nikita ya Besti? Daripada penasaran, ini dia informasinya. Besti, kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada Nikita Mirzani semakin memanas. Setelah kini Nikita berstatus sebagai terdakwa dan kasus masih terus bergulir di pengadilan, banyak hal-hal baru yang terungkap. Terbaru dan yang sangat terjadi perbincangan, bukti rekaman dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Reza Gladys terhadap hakim dan jaksa yang menangani kasus pemerasan Nikita. Hanya memicu komentar dari netizen, tapi sejumlah orang-orang berkompeten seperti Hotman Paris hingga salah satu anggota dewan ikut berkomentar nih Besti. Jika Hotman Paris tak secara gamblang membela Nikita, tapi sang pengacara kondang menyarankan agar pihak Nikita fokus pada pokok perkara, bukan berusaha menimbulkan persepsi-persepsi baru di tengah publik. Kalau ratusan ribu orang penggemar dari Nikita menghubungi Hotman, minta agar Hotman juga membantu Nikita, dan juga banyak keributan di medsos. Pertanyaannya adalah, para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyakkan hanya soal teknis persidangan. Misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan
dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gladys ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse? Dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik? Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya, ya. Jadi kalian agar jangan kecewa, ya. Itu yang akan kalau hal-hal teknis di persidangan itu memang sangat menggelegar, ya. Banyak suara-suara sumbang bahwa cara persidangan itu tidak benar. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya bukan pengacaranya. Saya tidak tahu apakah itu memang uang 4 miliar itu adalah untuk endorse, apakah itu ada kesepakatan bisnis, atau apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dengan pencemaran nama baik. Itu yang kalian harus fokus, ya. Kalian kasih saran, kalian komen, karena hakim hanya sebatas mempertimbangkan itu nanti, ya. Kalian harus fokus itu inti tuduhannya. Dan saya tidak mau memberikan opini mana yang benar karena itu sudah menyangkut fakta persidangan, ya. Agar kalian hubungi pengacaranya kita, yakinkan agar fokus kepada itu tadi. Kalau itu endorse, mana buktinya? Kalau itu dugaan pemerasan, gimana cara membantahnya? Begitu caranya nangani berperkara, oke? Fokus ke inti persoalannya karena itu yang akan diputus oleh hakim. Hotman Mainan. Sementara di sisi lain, seorang anggota dewan bernama Umar Bone justru dengan lantang meminta KPK maupun pihak terkait agar memproses dan menelusuri dugaan suap yang dilakukan Reza Gladys. Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Saya memohon dengan sangat hormat, beredarnya rekaman dalam kasus Nikita Mirzani ini harus direspon oleh pihak kepolisian. Ada rekaman yang beredar di masyarakat bahwa kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu sudah diatur. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tak bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Rekaman ini didengar luas seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ditangani, ini harus dicek, ini harus dipastikan, harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kepolisian. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kejaksaan. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik peradilan kita di negara ini. Saya mohon Pak, dicek baik-baik. Jangan sampai ini dibiarkan. Jangan dianggap sepele Pak, hanya persidangan artis. Jangan Pak, ini persidangan yang diamati seluruh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan Pak, saya mohon ini dicek Pak. Dicek, ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Apa maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur kepolisian? Apa maksudnya dia sudah mengatur coklat, dia sudah mengatur bintang-bintang, dia sudah mengatur kejaksaan, pengadilan? Apa maksudnya Pak? Tolong Pak, ini dicek Pak. Ini rekaman yang sempat ditolak mentah-mentah di putar persidangan tak cuma hanya wacana saja. Tapi ini kita telah resmi membuat laporan ke KPK. Tak berhenti sampai di situ aja nih Besti. Laporan kita itu kini mendapat reaksi dari sahabat yang kini berubah menjadi seterunya, Fitri Salhuteru. Dengan tegas Fitri Salhuteru merasa bangga karena akhirnya Nikita tunduk dan menjawab tantangannya untuk membuat laporan ke KPK. Alih-alih memberikan jebakan baru ke Nikita, Fitri Salhuteru menegaskan bahwa ia yakin 100% bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut bukanlah suara Reza Gladys. Dan ia pun yakin Reza Gladys tak mungkin melakukan hal keji itu ganti. Kan dia akhirnya nurut kan, katanya kan deskripsinya suruh nepos lapor ya. Nah, berarti dia masih dengar, itu harus seperti itu gitu. Karena pelapor pun kan dirugikan dengan berita ini ya, memang harus ditangani secara serius ya.
jangan sampai melebar bolanya kemana-mana, karena saya yakin 1.000.000% pelapor ini tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya pastikan itu buatan. Berarti aku udah tahu ya itu buatan. Karena ada orang yang mengancam Dr. Reza untuk meminta imbalan kan, bahkan menurut saya enggak. Terus juga mengingatkan kepada Nikita agar melakukan proses hukum dengan baik, bukan berdalih memunculkan drama-drama baru bak lagi syuting. Terlebih belakangan ini, permintaan perlindungan hukum yang dilayangkan Nikita ke Presiden dan juga beberapa pihak tak mendapatkan respon. Saya nggak tahu berbakat atau enggak, yang pasti kan ini bukan lagi syuting ya, ini itu sidang benar, diuji nanti kebenarannya seperti apa. Ya boleh mungkin sarannya nanti terdaftar, kalau misalnya kan ngetek Pak Presiden nggak digubris, ngetek siapa nggak digubris, ke Putin mungkin digubris. Jangan terbawa drama-drama di persidangan yang nggak mau dipakai rompi lah, yang marah-marah lah. Ya kita harus belajar itu. Kalau misalnya terdakwa ini memang mau keadilan, harusnya dia stop membuat ulah-ulah yang bisa mengganggu jalannya persidangan. Makanya Bapak Hakim kan, saya kan pernah datang tuh, fokus gitu. Itu udah sebetulnya dinasehatin harus fokus, biar dia tuh paham. Mengingat di sidang terakhir Nikita sempat adu mulut hingga cekcok dengan pihak jaksa penuntut umum alias JPU, pihak Nikita Mirzani mengklaim hal ini terjadi karena ulah JPU yang memberikan kesempatan ia dan Doktif sebagai saksi dalam memberikan keterangan. Bahkan salah satu JPU bernama Indah Manurung terlihat mengambil video keributan di ruang sidang. Dan hal ini cukup menarik simpati publik. Banyak publik yang menilai jaksa sebagai salah satu bagian penegak keadilan tak memiliki etika. Sementara menurut praktisi hukum Mayor Marwan Iswandi, tindakan JPU itu bukan hanya melanggar etika dalam ruang persidangan saja, tapi seorang jaksa itu tidak bisa terbawa emosi saat menjalani proses persidangan. Biar bagaimanapun, jaksa maupun hakim dalam persidangan itu mencari kebenaran, bukan meluapkan emosi yang tak seharusnya muncul di ruang persidangan. Jaksa, saya minta agar jaksa itu menjadi jaksa profesional. Jangan jaksa terbawa emosional. Kalau saya lihat ada di dalam, saya lihat kita bisa nonton di TV. Justru jaksa ini terbawa daripada emosional. Apalagi kalau jaksa ini terbawa oleh kepentingan pribadi, dendam pribadi, atau sakit hati, mungkin sakit hati karena jawaban Nikita Mirzani atau apa, jangan. Dia hanya kan mewakili negara di dalam persidangan ini untuk mencari kebenaran. Nggak boleh terbawa emosi dengan apa namanya emosinya. Saya lihat memaksa si Nikita itu untuk memakaikan konflik itu salah menurut saya. Nggak boleh seperti itu. Kita mengenal tata krama, etika. Siapapun di dunia ini tadi dihormati, diatur. Sebagai jaksa yang profesional harusnya bisa mengayomi masyarakat, termasuk terdakwa, bukannya malah menggunakan kekuasaannya untuk mengkriminalisasi terdakwa atau pihak manapun dalam proses persidangan. Kalau seperti itu dengan cara menggunakan kekuasaannya, ya, ini menggunakan kekuasaan. Saya lebih berkuasa, saya nggak boleh. Mengenai dugaan rekaman suara Reza Gladys memberikan suap kepada hakim dan jaksa, Mayor Marwan mengatakan tak perlu berkoar-koar di persidangan, cukup membawa segala bukti yang mumpuni dan melaporkan ke pihak terkait. Kalau memang itu rekaman ada, kalau saya menjadi penasihat hukumnya Nikita Mirzani, kita lihat ada pelanggaran hukum. Itu bukan hanya pelanggaran hukum aja, ada pelanggaran kode etik. Kalau pelanggaran kode etik dilaporkan ke Komisi Kejaksaan. Kalau pelanggaran hukum, apalagi kalau ini berbicara dengan pelanggaran hukum, mungkin menerima suap atau apa, itu laporkan ke KPK. Sementara mengenai jaksa yang viral, seorang warganet mengungkap kejadian yang sama ia alami beberapa tahun silam, di mana sang warganet mengaku suaminya pernah terlibat kasus dan yang menangani tim Indah Manurung. Bukannya mendapat keadilan, suaminya juga mendapat hal serupa seperti yang dialami Nikita. Jadi dia sudah tidak heran jika banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan publik dari persidangan tersebut. Alih-alih membela Nikita, warganet tersebut meminta agar pihak Nikita bisa fokus menangani kasus tersebut. Dan ia berharap semoga mendapat keadilan yang seadil-adilnya di akhir persidangan nanti. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama, mereka itu sudah satu paket.
Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya, dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama ya, memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri, padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas, tegas aja gitu, jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto, itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat ya, dia itu pasti kemana-mana, berkemana-mana, itu udah pasti, memang logatnya seperti itu ya. Dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu benar-benar sampai ke dalam-dalam hutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak boleh nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun, tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So tetap di Celebrity Fest.